Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, seperti biasa ya teman-teman, share aktivitas hari ini lagi. Nah, ini tuh di malam hari, di luar juga sekarang itu masih hujan. Jadi saya itu dapat apa ya ini namanya? Tadi siang itu ada tasyakuran 7 bulanan gitu sepupunya Pak suami. Nah, biasanya di sini itu 7 bulanan ada adatnya gitu ya, teman-teman. Jadi si adek itu diminta buat pegangin perutnya ibu hamil gitu ya. Buat orang Gorontalo pasti tahulah ya. Nah, jadi karena itu dapat ini deh. Apa namanya? Apa ya ini? Pokoknya ini tuh ada beberapa macam kue, terus juga ada nasi kuning, ada nasi yang dicampur sama kulit-kulit ayam gitu. Kemudian ada pisang juga. Nah, ini juga ada paha ayam sebelah. Ini tuh udah digoreng ya. Saya baru sempat buka ini di malam hari karena saya baru pulang juga. Tadi siang itu udah pengen pulang tapi hujannya itu nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Untungnya tadi itu udah jam 5:30 ya, saya pulangnya itu udah agak reda sedikit, tapi sekarang malah udah agak deras lagi. Oh ya, untuk kue-kue yang ada di kantong kresek ini masing-masing ada 7 biji gitu ya teman-teman. Nah, lanjut, ini untuk pisangnya mau saya tata ke tempatnya. Dan untuk nasi kuning ini mau saya taruh aja di baskom gitu. Untuk malam ini makan ini aja ya teman-teman, makan nasi kuning sama nasi yang ini. Sebenarnya masih ada juga sih nasi sisa kemarin, nasinya itu masih bagus soalnya sering saya panasin gitu. Dan ini untuk kue-kuenya mau saya taruh langsung aja ke toples-toplesnya masing-masing. Kebetulan saya cuma punya 2 toples yang kosong, jadi 2 macam aja kue yang saya taruh di toples. Oh ya, jadi isinya juga itu ada dodol ya teman-teman. Saya lupa tadi. Nah, ini juga ada cucur ya teman-teman. Dan untuk kue yang di kantong kresek itu mau saya taruh di kulkas aja sama dodol, sama ayam juga. Nah, oke teman-teman, ini udah di pagi harinya. Ini saya habis nyuci baju. Saya nyucinya itu di rumahnya kakak ipar. Cucian saya hari ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena saya 2 harian nggak nyuci pas terakhir itu hari Sabtu, hari Minggu sama Senin saya nggak nyuci karena saya ke rumah tantenya Pak suami buat bantu-bantu gitu ya. Jadi hari ini baru sempat nyuci, dan cuciannya juga udah benar-benar menumpuk ya teman-teman. Nah, karena cuciannya banyak jadi saya nggak nyuci di sumur, soalnya kalau di sumur itu lumayan lama ya nyucinya, belum lagi nimba-nimba airnya. Terus juga kalau kelamaan nyuci mataharinya itu udah cepat timbul gitu ya teman-teman, jadi saya bisa kepanasan nanti ya. We talk on the phone every night. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi saya udah selesai jemur pakaian. Di sini saya mau lanjut aja buat ngoprek di dapur. Untuk menu hari ini saya pengen masak gulai nangka ini ya teman-teman, dicampur sama tahu. Lalu saya juga pengen masak ayam yang kemarin ya, yang saya dapat itu.
Nanti untuk ayamnya pengen saya masak disuir-suir gitu. Di sini saya siap-siapin dulu yang nanti akan saya masak. Jadi nanti tinggal masak-masak aja gitu ya. Oke, udah selesai ya. Jadi di sini mau langsung masak aja. Terus untuk ayamnya juga tadi udah saya cuci. Nah, untuk bumbunya ini saya cuma pakai bumbu buat kuah kuning gitu ya teman-teman. Tapi nanti ini nggak saya pakein kuah dan alhamdulillah rasanya juga sangat lezat menurut saya ya. Nanti juga pengen saya tambahin daun kemangi. Sebenarnya masakan kayak gini tuh lebih enak ya pakai daun jeruk dan batang serai. Tapi karena saya nggak punya, saya nggak pakai ya. Saya cuma pakai daun kemangi aja. Di sini saya tambahin sedikit micin, garam sama masako. Oh ya, jadi untuk bumbunya itu saya cuma pakai kunyit, jahe, merica, bawang putih sama kemiri dan juga cabai. Itu aja sih. Pokoknya kalau saya yang masak nggak ribet-ribet gitu ya bumbunya. Soalnya di rumah saya cuma itu juga bumbunya. Saya nggak punya bumbu yang lainnya yang lengkap kayak punya teman-teman. Alhamdulillah ini udah matang ya teman-teman. Jadi tinggal tuangin aja. Terus nanti tinggal masak gulai nangka. Nah, ini wajannya udah saya cuci, wajan andalan ya teman-teman, satu-satunya wajan yang sering dipakai. Oke, jadi biasanya kalau saya masak santan itu saya pakein minyak gitu ya buat numis bumbunya. Untuk bumbunya sendiri masih sama kayak yang tadi ya teman-teman. Pokoknya bumbunya satu untuk semua ya. Oke, lanjut. Jadi di sini seperti biasa ya, saya tambahin masako dan juga garam. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman untuk suara aslinya saya ilangin karena tetangga itu lagi nyetel musik gitu ya teman-teman. Jadi saya hilangin aja suara aslinya. Nah, ini saya masukin nangkanya. Sebenarnya tadi itu udah saya potong-potong juga ya teman-teman. Dan ini tuh juga udah saya cuci. Sebenarnya saya bingung mau masukin yang mana terlebih dahulu. Jadi ini saya masukinnya barengan aja ya teman-teman. Untuk nangkanya kan itu udah direbus, terus tahunya juga biasanya cepat matang. Jadi daripada saya bingung, mending saya taruh aja sekalian kayak gitu. Nah, alhamdulillah udah mateng. Sebenarnya prosesnya itu lumayan lama ya teman-teman, cuma videonya saya cut-cut aja. Kelihatan di video sih prosesnya itu benar-benar cepat banget ya teman-teman, tapi di belakangnya itu lumayan lama. Oke, saya udah selesai masak nih teman-teman. Kalau teman-teman udah pada selesai masak belum? Nah, tidak lupa setelah selesai masak saya lap-lap kompor juga sama mejanya sekalian. Biasanya saya lebih semangat lap-lapnya setelah selesai masak ya teman-teman. Kalau dianggurin dulu biasanya akan mager gitu ya. Untuk bawah kompornya juga saya lap-lap sama belakangnya ini ya teman-teman. Soalnya kan kadang suka kecipratan minyak gitu ya. Dan biasanya kalau nggak langsung dilap-lap itu akan berdebu gitu, akan kotor. Nah, ini untuk piring bekas makannya Pak suami saya taruh ke tempat cuci piring.
Memang pas suami kebiasaan kayak gitu, setelah makan susah banget gitu mau naruh piring ke tempat cuci piring. Apalagi kalau untuk gelas kopi gitu ya, bekas minum kopi, pasti harus saya gitu yang naruh ke tempat cucian piring. Seringnya ditinggal gitu aja di meja ruang tamu. Itu yang lebih sering ya teman-teman. Pokoknya setiap habis ngopi pasti kayak gitu. Oke, lanjut lagi mau nyuci piring. Tidak lupa saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman semua yang selalu setia nonton, yang selalu like dan komen, dan yang udah subscribe juga, terima kasih ya teman-teman. Terutama buat yang selalu komen positif di setiap video saya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya doakan juga semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu bahagia, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Saya doakan juga buat teman-teman semua pejuang 1K dan 4K, semoga segera tercapai. Buat teman-teman yang punya hajat, semoga segera tercapai di tahun ini. Nah, oke, lanjut, udah selesai cuci piringnya, jadi di sini saya tinggal nyapu lantai aja. Terus juga sama beres-beres di ruang depan. Nah, jadi ini aja ya untuk menu hari ini. Untuk nangkanya pas suami kurang suka ya teman-teman, jadi nanti saya nggak akan beli lagi. Soalnya percuma aja gitu ya, kalau ujung-ujungnya malah kebuang gitu. Itulah kenapa saya nggak mau masak yang macem-macem ya teman-teman. Masaknya pasti yang itu-itu aja, semacam terong, terus juga kangkung. Ya pokoknya bolak-balik itu aja ya teman-teman, karena mau masak yang lainnya itu malah nggak kemakan dan akhirnya mubazir gitu ya. Nah, oke, lanjut. Itu tadi saya udah selesai rapihin pakaian ke lemari. Baju itu sebenarnya udah beberapa hari di situ ya, nangkring di kursi, dan baru sempat saya rapihin sekarang. Itu untuk jilbab yang di kursi juga saya taruh di keranjang karena udah kering ya. Kemarin itu masih lumayan basah, jadi saya jemur aja di kursi seperti itu. Oh ya, sebelumnya ada yang kasih saran rak sepatu sebaiknya ditaruh di belakang pintu. Nah, jadi di belakang pintu saya itu ada karpet-karpet gitu ya teman-teman, yang besar-besar. Jadi nggak bisa kalau buat naruh rak sepatu. Terus untuk pintu ke dapur juga di belakangnya itu ada kardus-kardus gitu. Pokoknya ada peralatan motornya pas suami ya. Peralatan motor pas suami itu ada di mana-mana. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu ya untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.